Shalom Pak Bambang, saya mau izin bertanya. Benarkah Alkitab sudah direvisi? Mohon pencerahannya. Loh, yang diterjemahkan itu direvisi itu betul lah. Bahasa Indonesia zaman VOC lain dengan bahasa Indonesia sekarang. Coba Anda sekali-kali datang ke Malang ya. Saya tunjukkan itu Alkitab dari tahun 1629, dari tahun 1733 itu Alkitab yang dibaca Thomas Matulesi Patimura itu. Sebelum dia melawan Belanda, dia di salah satu gereja di Saparua terbuka Mazmur yang menginspirasi perjuangan dia melawan Belanda itu ada. Nah, kemudian dalam terjemahan kuno kan dikatakan Tuhan, kok sekarang jadi Tuhan. Lupa bahasa-bahasa Melayu itu juga berkembang. Saya sering ditanya begitu tuh, kemudian ya karena bacaan saya itu kan relatif banyak ya. Jadi kalau ditanya-tanya begitu kan dari satu literatur ke literatur lain kan mudah sekali beloknya saya. Saya bilang begini, coba kamu buktikan kapan kata Tuhan mulai dipakai dalam bahasa Indonesia. Bingung dia. Loh kenapa Pak? Loh kata Tuhan itu memang berasal dari kata tuan. Tuan segala tuan itu menjadi Tuhan. Perkembangan antara bahasa Melayu yang ada di Riau, Melayu di Semenanjung, Melayu di Kalimantan, bahasa Melayu yang dipakai di wilayah lain itu beda satu sama lain. Sampai hari ini pun beda. Makanya kalau Anda pergi ke Medan, ayo kita tengok dia. Kalau Anda ngomong tengok di sini menengok orang sakit. Tapi kalau Anda mengatakan mari kita lihat dia, hanya melihat sekilas, tidak menjenguk. Itu antara Medan dengan Jakarta aja beda. Makanya lembaga Alkitab itu harus menyatukan terjemahan yang bisa dipakai oleh seluruh pengguna bahasa Indonesia. Dulu diterjemahkan putra untuk kata Yesus sebagai putra Allah, ya. Bardi Allaha atau Ben Elohim diterjemahkan putra Allah. Bagi orang Jawa rasanya pas ya. Masa kalau anak anak isopo, anak pitik, apa anak macan itu kan. Tapi kalau nggak ada kan putranya macan bahasa Jawa. Putranipun singo menika mboten ada. Anake singo kan itu kan. Putranipun kucing kan nggak ada kan. Yang ada anake kucing, anake singo kan itu kan. Tapi kalau putranya Den Bei kan menika putranipun Den Bei kan itu kan. Jadi kata putra lebih respect, lebih hormat. Tapi kalau kata putra dipakai dalam bahasa Indonesia, orang di luar Jawa tidak bisa ngerti. Pertama, kelemahan kedua, kata putra itu berkelamin karena untuk laki-laki. Bagaimana ketika anak-anak Allah nggak bisa diterjemahkan? Masa putra-putri Allah? Kami putra-putri Indonesia, masa begitu? Padahal teks satunya cuma satu saja di situ, makanya bergumul berat dalam terjemahan. Itu bukan hanya bahasanya Alkitab, Quran juga begitu, Weda juga begitu. Makanya kita perlu paham teks aslinya. Nah, kata tuan itu dulu artinya memang tuan. Di zaman Majapahit, patih pada masa Raja Wikramawardhana itu namanya Tuhan Kanaka. Itu artinya Lord biasa, Tuhan Kanaka. Tapi kemudian seiring dengan perjalanan waktu, baca bukunya Profesor Muhammad Yamin yang meneliti prasasti-prasasti Indonesia kuno. Awal mula ketika Islam masuk ke Indonesia di Prasasti Trengganu tahun 1380, itu kata Allah belum dipakai secara mutlak, masih berdampingan dengan kata Dewata Mulia Raya. Itu Prasasti Trengganu sebagai terjemahan dari Allah. Ungkapan Dewata ini dipinjam oleh bahasa Batak menjadi Debata. Maka Allah diterjemahkan Debata Mula Jadi Napolon. Ini perkembangan dari Sanskerta, Arab, Melayu, campur aduk menjadi satu, namanya bahasa. Kemudian berkembang menjadi bahasa Indonesia kita sekarang. Nah, ketika Yesus diterjemahkan Tuan dan Tuhan, itu problem bahasa Indonesia. Problem bahasa Jawa tidak ada. Ketika dia mengatakan Gusti Yesus ing Jumat Agung menika sampun sedo. Tidak ada orang Jawa Gusti kok sedo. Nah, tinggal Gustinya loh. Kalau Gusti Patih sedo, sing sedo manusianya, Gustinya tidak bisa sedo karena Gusti itu kan gelar. Lord Charles meninggal. Yang meninggal kan Charlesnya, Lord tidak bisa meninggal. Tapi begitu bahasa Indonesia kita tidak punya kata yang bermakna ganda, Tuan sekaligus Tuhan. Nah itu problem. Makanya kalau Anda mengatakan Tuhan Yesus mati, orang lain ketawa-ketawa. Tuhan kok mati? Tuhan yang menciptakan alam semesta kok mati? Dunia direbut setan selama 3 hari katanya gitu. Coba kalau Anda pindah jadi bahasa Inggris, pindah jadi bahasa Jawa, tidak ada orang tanya begitu. Karena kata Gusti bermakna ganda, baik Tuan maupun Tuhan, tergantung konteksnya apa. Kalau itu Gusti dalam makna Gusti Pangeran Diponegoro, ya yang perang Diponegoro 1825 sampai 1830. Tapi kalau Gusti Allah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam pandangan Islam. Tapi kalau Gusti Pangeran itu seto, maksudnya manusianya, tidak pernah Gusti Allah seto gitu loh.
Tapi kalau dalam bahasa Indonesia karena keterbatasan penggunaan kata Tuhan dan Tuhan, maka jadi masalah. Jadi saya tegaskan, ketika Yesus disebut Allah, sama sekali tidak bicara tentang kemanusiaannya, tapi bicara tentang firman Allah yang adalah Allah. Ketika kita bicara tentang Yesus sebagai Tuhan, itu kemanusiaannya justru yang disebut Tuhan itu. Jadi Tuhan di sini agak beda dengan pandangan dengan bahasa Indonesia umat Islam. Tiada Tuhan selain Allah, beda. Kalau dalam bahasa Arab kan la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Kalau di Kristen kata Tuhan itu maknanya spesifik untuk kurios yang bermakna ganda, baik Tuhan maupun Tuhan. Nah, kalau dalam Islam itu terhadap konteksnya. Kalau orang Islam Jawa ketika mengatakan Gusti Allah ya Tuhan Allah. Tapi kalau Gusti Patih itu bicara manusia seperti itu. Paham saudara-saudara ya? Jadi artinya kita tidak bisa memaksakan paradigma Islam untuk melihat Kristen dan sebaliknya. Itulah awal dari kesalahpahaman. Jikalau Yesus disebut Tuhan dalam pengertian Tuhan atas segala Tuhan yang berdaulat. Apa itu tidak mengganggu keilahiannya? Tidak. Karena keilahiannya sudah ditegaskan, Yesus itu adalah firman Allah dan firman Allah itu adalah Allah. Tapi ketika menjadi manusia, perhatikan, Allah telah menjadikan dengan pasti Yesus yang kamu salibkan. Yesus yang kamu salibkan, berarti kan kemanusiaannya toh, yang bisa mati toh, sebagai Tuhan dan Kristus. Setelah kebangkitannya, dia disebut Tuhan atas segala Tuhan. Karena kuasa baik di surga maupun di bumi telah dilimpahkan kepadaku. Tapi ketika perempuan Samaria belum mengenal identitas Yesus, pasti dia mengatakan, nenek moyang kami menyembah Tuhan di sini. Tapi nenek moyang kurios, Tuhan, bukan Tuhan di sini. Makanya dalam lembaga Alkitab, ya Alkitab Bahasa Indonesia TP, terjemahan baru edisi 2, 1998, dari nyatalah padaku bahwa Tuhan adalah seorang nabi, sekarang sudah disempurnakan terjemahannya, nyatalah padaku bahwa Tuhanlah seorang nabi. Ini tidak mengganggu ketuhanan Yesus, karena apa? Ketika perempuan Samaria mengenal Yesus di perigi Yakub, dia belum bangkit sang Mesias. Dia belum tahu bahwa Yesus itu bukan sekedar Tuhan, tapi Tuhan atas segala Tuhan, yaitu Tuhan. Maka ungkapan yang disampaikan Thomas ketika mengatakan kurios mou ke hoteos mou, my Lord and my God. Lord di sini maknanya jelas, Lord of Lords, Tuhan atas segala Tuhan, dan itulah yang disebut Tuhan. Memang tidak mudah. Tetapi ketika kita terus menggali kebenaran firman Tuhan, semuanya akan tuntas. Sebab siapa yang mencari pasti akan diberi. Siapa yang meminta pasti akan mendapat. Siapa yang mengetuk pintu pasti pintu dibukakan. Maka kita harus setia kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan firman-Nya terus melengkapi kita untuk iman percaya kita dalam mengiring Yesus Kristus Juru Selamat kita. Amin. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.